Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kali ini saya akan mencoba mereview singkat ya mengenai si DJI Avata yang sekarang sedang happening ya. Ini drone-nya drone Cinewoop dari Avata. Ini so simple sekali. Ini saya mencoba beberapa kali. Yang paketnya yang ProView. Ini ada DJI Avata-nya, drone-nya, kemudian ada Google 2-nya, kemudian ada motion control, baterai dan kabel ya. Oke, mungkin sudah banyak yang sudah video unboxing segala macam. Aktivasi simpel banget teman-teman tinggal pakai iPhone, iPhone di paket ya. Colok kabelnya, nyalakan aplikasi DJI Fly App. Nanti dia akan di-update, akan di-link dan diaktifasi ya. Dan kemudian akan ada update firmware-nya ya. Nah, Nah, kalau yang dulu yang DJI FPV, ini ada di belakang nih ya, ini ada DJI FPV, ini 5 inch, ini berat banget. Dia paketnya ada remote controlnya dan juga ada Googles-nya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Dari mulai drone-nya, Googles V2 dan juga Google 2-nya, kemudian ada RC-nya, remote control yang FPV dan juga motion controlnya. Termasuk baterainya ya. Oke, yang pertama adalah dari kita bahas dulu drone ya. Si DJI Avata ini dia tipenya Cinewoop. Saya juga pecinta Cinewoop. Saya ada beberapa dari punya Keep RC, ada yang Cinelock 25. Tapi dari size-nya ini seperti yang nggak masuk ya. Nih. Terus dia mungkin lebih mendekati dengan Cinelock 30 nih, kan dia 3 inch. 3 inch ini ya, hampir sama nih dimensinya. Kemudian tapi feeling untuk terbanginnya dia lebih seperti Cinelock 35, lincah. Jadi DJI Avata ini seperti Cinewoop ini 35, terbangnya lincah, dan juga dia powernya bagus nih, powernya enak banget. Saya cobain terbangin dibandingkan dengan si DJI FPV, dia rasanya kayak underpower. Tapi yang DJI Avata ini dia sangat enak. Kemudian untuk motornya sendiri, kemarin saya juga ada perbandingan dengan motornya 1404. Sebentar, saya cari motornya dulu. Mana ya? Oh, ini dia. Motornya ini seperti ini, saya punya tim motor si 1408. Maaf tadi 1404 ya. 1408. Ini ya. Jumlah statornya, lihat ya, jumlah stator segini nih. Dibandingkan dengan jumlah statornya si DJI Avata, teman-teman kelihatan nggak ya? Nih, statornya dan magnetnya ini kumparannya lebih banyak si DJI Avata, makanya dia lebih responsif. Kemudian blade-nya juga pitch-nya tinggi nih, 3 inch tapi pitch-nya tinggi. Jadi dia serasa tadi saya bilang kayak nerbangin Cinelock 30, tapi powernya seperti 35, dia powerful banget. Kemudian si drone sendiri ini ada ada gimbal protektornya. Nah, ini kalau profilnya itu dia, kalau teman-teman rasakan ini seperti pakai DJI Action 2. Bentar ya, DJI Action 2 saya mana ya? Jadi seperti gabungan antara Cinelock 30 dengan Cinelock 35 ditambah dengan kamera action DJI Action 2. Nih. Kenapa DJI Action 2? Karena kalau profilnya si DJI Action 2 dengan si Avata itu sama. Tapi sekarang yang lebih positifnya tambahan dari fiturnya si Avata, dia ada gyro flow ya. Jadi teman-teman kalau mau post processing video, dia ada gyro flow-nya, ada rock steady-nya, ada horizon lock-nya. Ini keren si Avata ya.
Yang ini sementara di J-Rover yang belum ada, tapi dia sudah Rocksteady sama Horizon Steady, Horizon apa ya? Horizon Lock ya. Itulah istilahnya Horizon sama Rocksteady. Oke. Itu J Avata. Kemudian untuk terbanginnya pakai ini, saya awalnya skeptis ya dengan si motion control ini. Ternyata setelah dicoba enak juga. Nah ini tips ya untuk teman-teman yang bisa sering main apa namanya, main pakai tradisional, pakai remote seperti ini. Oke, si remote ini hanya bisa modenya hanya bisa untuk normal sama sport. Tidak bisa mode manual. Yang ini bisa pakai manual. Ini lebih enak kalau untuk yang pakai manual. Nah kadang kita bisa main apa namanya freestyle, terus ngedive ya ngedive. Nah kemarin saya coba apa namanya mencoba freestyle, tapi bukan freestyle beneran ya, ngedive ya ngedive pakai si motion control, pakai modenya N ya. Kita akan coba ngedive-nya tapi sambil mengaktifkan namanya head. Dia ada namanya, saya lupa head apa tuh ya. Ntar ya, ntar saya tulis jadi titiknya. Head tracking ya. Jadi saat lagi ngedive, jadi ngedive ya, ngedive itu saya nengok ke bawah ini. Jadi si gimbal ini dia akan ke bawah. Palanya terbang gini. Seolah dia ngedive. Nah, jadi kalau tapi jangan dimatikan throttle-nya nih. Tetap digas. Karena kalau dimainin throttle dia akan berhenti ya. Beda sama kalau kita misalnya ngedive pakai yang ini, kita cut off throttle ke bawah, dia akan turun. Nah, terus begitu mau naik, kita throttle up ya. Kalau yang pakai ini, si head tracking-nya si ini kita ke bawah sambil tetap di throttle gitu ya. Gitu. Ternyata enak juga pakai ini. Enak. Saya pun awal skeptis, ternyata enjoy juga pakai si motion control ya. Gitu. Dan juga ada gimbal ya. Kalau kalian nggak mau pakai head tracking, kalian bisa turun gimbal di sini. Gitu ya. Kenapa saya sarankan pakai ini? Karena si head tracking ini saat kita tengok kanan kiri, nah si drone bisa kanan kiri gitu ya, bisa ke drift, sih gitu terbang gitu, enak banget. Cuma nanti lehernya kadang-kadang lupa nih. Nah, ini perlu koyo. Oke, nah bicara itu kita cukup ya bicara mengenai si drone sama si motion controlnya. Nah kemudian kita bicara Google-nya. Google tuh ya, ini Google tuh saya amazing si Google tuh ini mungkin lebih kecil, lebih compact, kemudian dia ada protektornya di sini, bagus banget. Kemudian saya suka strapnya ini, jadi kita nggak perlu ada strap aftermarket ya seperti saya pakai ini, karena yang strap bawaannya Google Fit atau V1 itu nggak enak banget, blok nggak enak ya. Kemudian dia ada diopter adapter, jadi dari plus 2 sampai minus 8 teman-teman bisa adjust di sini. Ini sangat membantu sekali. Kemudian apa namanya antenanya juga seperti ini, simple banget, cuma 2. Jadi teman-teman nggak perlu mikir pakai antena apa. Kalau kita pakai itu kan ada antena RC, Luminaire, ORT ya, pakai apapun gitu kan. Nah kalau ini cukup 2 nih, simple nih. Dan ternyata jangkauannya nggak kalah keren sama ini. Dia wide, ke belakangnya juga bagus, terbang ke belakang, masih dapat sinyal, penetrasi juga bagus. Ini simple. Cuman satu sayang yang nggak enak adalah saya nggak biasa pakai ini. Saya jujur lebih nyaman pakai ini, ya, pakai ini karena dia ada foamnya. Bawaannya pun lebih enak ini. Di mata lebih enak, di hidung lebih enak. Kalau yang ini saya nggak tahu ya, hidung sini sakit karena ini keras nih, benar empuk itu keras. Kemudian ada sedikit bocor. Nah kemudian karena ini mungkin lebih kecil ya, apa namanya, dimensi di layarnya ini ya, jadi saya displaynya persentase nggak saya buat 100%, saya buat 90% agar dia framingnya tuh pas. Karena kalau terlalu lebar 100% tuh yang di bagian pinggir-pinggir ini dia tidak apa namanya ada yang blurry gitu ya, tapi kalau dikecilin 90% itu pas. Nah kemudian di sini ada apa namanya juga kabelnya enak nih, bisa molor nih kayak kabel telepon zaman dulu, bisa panjang, dan dia cerdas banget si DJI ini. Untuk baterainya dia ada klipnya nih, yang baru ada klipnya. Nah ada klipnya, dan juga nih si kabelnya ada klipnya, jadi bisa klep
nggak bisa lepas nih. Tapi ininya karena juga sering tarik nih, tuh kan. Kenapa ini juga nggak dikasih clip sekalian ya, di sini ya nggak kasih clip sekalian tuh. Jadi kalau kita kesenggol kok nggak lepas. Ya. Sayang banget, tapi nggak apa-apa, udah ada improvement di baterai ini. Nah, bicara mengenai baterai, kalau kalian beli yang lama di JFPV ini, itu baterainya kurang lebih sama dimensinya seperti ini. Mana ya tadi ya baterainya? Ada. Kurang lebih sama dimensinya, ya dimensinya. Sama nih. Cuman dia ada klipnya. Dimensinya sama. Nah, apakah bisa pakai baterai lama untuk nyalakan Google Tuh? Bisa. Asal pakai kabelnya ini. Karena apa? Karena ujung kabelnya ini Google Tuh lebih kecil. Nah, gitu ya, lebih kecil. Nah, ini teman-teman yang dari analog yang sering pakai Fetchak mungkin pakai ini lebih nyaman ya, karena Fetchak kan juga dimensinya kecil gini ya, lebih enak juga. Tapi kalau yang sering pakai udah hadir pakai pakai Google View 1, View 2, ini akan agak penyesuaian dikit. Nah, kemudian yang unik adalah di sini untuk untuk mengontrol ini ya, nggak ada lagi kayak tombol gini pemandu ya, kayak di View 1, View 2 dan tombol-tombol ini untuk memandu ke menunya. Dia pakai touch, jadi ada 2 tab, 1 tab geser ke kanan ke kiri. Awalnya sehari itu agak kaku ya, saya agak kaku memakainya awal, tapi setelah beberapa hari coba akhirnya udah terbiasa. Dan saya pakai yang invert ya, dan ini ada settingan invertnya. Nanti coba screenshot ya di layar aja, coba saya screenshot. Itu ada mode invertnya, jadi lebih enak bagi saya di invert, lebih enak untuk kerekannya. Oke. Nah, ini yang Google tuh ya, mungkin lebih simple. Nah, ini nggak tahu nih yang provider untuk antena kayak Luminaire, ORT, apakah dia bisa bikin custom antena ya? Kan ini tinggal gini doang, simple banget ya. Simple banget sih DJI Google tuh. Oke. Dan teman-teman saat beralih menggunakan ini, jangan lupa juga ini harus di-update firmware-nya ya, update firmware-nya biar bisa ngeling dengan ini. Nah, ngelingnya sini sama ya, jadi kita tekan ini ya, tekan tombolnya, nyala, kemudian drone-nya juga kita nyalakan ya, nyalain. Nanti untuk ngelingkan ini sama ini cukup ditahan sampai dia nyala ya. Awal nyala dulu, nyala. Wih, enak ya, suaranya enak banget. Dan ini begitu udah nyala gini, udah nyala semua, tekan sekitar 4 detik sampai bunyi pip 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 pip. Ini udah sama, pip 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 pip. Dia kan connect. Ya, itu. Ini udah connect ya teman-teman ya. Udah saya connect semua nih, ya. Nggak bling lagi. Ini connect. Dan untuk manual, nyoba ini sensasinya keren, tidak underpower. Ini rasanya pas banget, powerful. Ini saya ucap DJI untuk Cinewoop ini. Nah, bicara mengenai DJI lagi, yang Avata ini dia di sini antena teman-teman, ini antena. Ada 2 antena di sini, baterainya. Ini ada sensor bawahnya, jadi sensornya di bawah sini. Kemudian ini modul GPS segala macam. Yang agak sebel bagi saya adalah ini nih. Jadi ini ada port USB-C di sini dan juga port micro SD-nya. Ini kalau teman-teman buka ini kalian harus adjustment ini mengecas si propellernya nih, gitu kan, biar bisa kebuka. Kalau nggak susah nih masukinnya. Nah, tuh ya, klik susah tuh. Ke tengah ya. Nah, itu ada USB-C sama micro SD-nya. Untuk micro SD-nya saya pakai SanDisk Extreme Pro gitu kan, karena untuk deliver 4K 60 fps ini write speed-nya lebih oke. Nah, ini agak sebel juga gini. Ya nggak tahu kenapa ya, tapi ya inilah untuk ini mungkin ya, untuk lebih simple mungkin bagi DJI ya mungkin ya.
kenapa nggak taruh sini aja gitu ya, nggak tahu lah gitu ya. Oke, kemudian kalau memakai USB-C nya mau colok ya, kalian harus punya yang L, bentuknya L, jadi yang nggak lurus gitu, karena kalau L tuh lebih mudah masukinnya. Ntar beli aja gitu ya. Oke, kemudian yang keren lagi adalah si DJI Avata ini dia punya storage itu internal 20 GB. Jadi 20 GB itu untuk 4K 60 fps itu bisa dapat sekitar ya 15 sampai 20 menit lah ya gitu ya. Itu untuk yang 4K-nya. Nah, kemudian sama seperti ini. Sorry, tadi ya. 20 GB sama seperti Action tuh sama ya. Nah, kemudian banyak yang teman-teman saya tuh pada tanya, kok ngecasnya lama banget ya, ngecasin baterai DJI Avata ya. Nah, teman-teman nggak baca manualnya nih. Si DJI Avata ini baterainya itu harus dicas dengan charger yang 65 watt. 65 watt. Kalau pakai baterai yang fast charging yang HP, seperti ini HP biasa nih, ini saya punya dari Vivo nih, power charge. Ini cuma power charge ini cuma deliver 18 watt ya, atau maksimal 33 watt. Sementara dia mintanya 65 watt. Apa pakai 33 watt ini bisa? Bisa, cuma lama. Gitu ya. Akhirnya saya ngecasnya ini pakai kepala charger yang 65 watt ya. Nanti ada saya kasih linknya di bawah, ada alternatifnya. Nah, berita baiknya kalau teman-teman punya MacBook Pro, chargernya sudah 65 watt ke atas, jadi bisa pakai itu. Harus pakai Type-C-nya ya, atau yang alternatif juga ada. Nah, untuk yang di mobil, nah ini nggak tahu kenapa ya, ini kapan masuknya ya si Flamore Kit-nya ya. Dia cuma dapat baterai satu. Nah, kalau kalian sering traveling segala macam, nggak ada charger segala macam, bisa ngecas di mobil, tapi harus pakai chargernya yang 65 watt. Si DJI juga punya DJI car chargernya yang 65 watt. Nanti linknya di bawah ya. Ataupun yang alternatifnya juga ada. Oke, itu mungkin simple review singkat, nggak singkat juga ya. 17 menit, lama juga, mengenai DJI Avata. Ya, harapannya sih dalam waktu dekat DJI Era DJI Indonesia akan masukkan baterainya ya, ini baterainya atau kabelnya, aksesorisnya, kemudian Flamore Kit-nya ya. Jadi kita nggak cuma dapat satu baterai, tapi kita bisa dapat beberapa baterai ya. Nah, itu. Kemudian juga aksesorisnya ya. Ini saya lihat di si Dobo ya, Dobo itu YouTuber tuh, dia ada pakai damper, pakai 3D print tuh ya. Kemudian juga dia bikin GoPro mounting di sini ya. Nah, sekarang di Indonesia juga sudah ada penyedia 3D print di Indonesia juga yang sudah ada bikin ini ya, untuk GoPro mount sama untuk si protektor ini ya, bumpernya. Oke ya. Nah, sebenarnya saya jujurnya apakah masih perlu bumper? Yaitu is up to you teman-teman ya. Tapi kalau misalnya karena belum ada aksesoris yang masuk ke Indonesia saat ini, kalau pakai bumper ya boleh gitu ya. Kemudian secara saya lihat ini durable ya, ini bagus sih bikin quality-nya. Saya lihat di YouTube untuk crash testnya tuh bagus juga, jatuh nggak apa-apa. Ini cuma crash doang ya, lecet doang. Nah, kemudian untuk si DJI Avata ini peruntukan untuk siapa? Ini bisa untuk pemula dan pro ya. Untuk yang pemula, yang awal-awal kalian pakai ini itu bisa ya. Enak, ini gampang dipakai juga. Terus yang sudah pro mau pakai ini juga boleh. Cuma sebenarnya sekarang remote ini jadi inceran banyak orang nih. Dulu orang beli paketan DJI PV cuman buat ambil Google V2-nya, remote-nya sama DJI-nya drone-nya dijual. Dulu nggak laku nih, kemarin saya laku banget. Teman-teman nyari second-nya juga susah ya. Gitu. Beruntung banget yang udah punya ini.
Ya. Mungkin itu aja. Nanti kalau ada yang mau direview lagi, teman-teman bisa taruh komentar di bawah. Insya Allah saya akan baca ya kalau sempat ya. Oke, itu aja dari saya mengenai DJI Avata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would never wait for something to let it go to waste. With everything